Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma alimna shawab wa jannibna zalal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwasi'u biha lana al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Kita sekarang membahas tentang kisi-kisi akidah akhlak untuk penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester itu dari bab pertama yang pernah saya berikan rangkuman awal semester kemarin sebelum PTS ya. Ya, semoga masih pada nyimpen rangkuman yang tengah semester, nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi tinggal nandain aja ya, tinggal dipelajari lagi rangkuman yang di awal semester kemarin sebelum PTS itu. Sedangkan kitab nggak ada sama sekali. Kitab saya anggap penilaian itu apa? Di penilaian harian kemarin. Ini yang online juga silahkan di-download. Yang online silahkan di-download kisi-kisi beserta rangkuman yang tengah semester akhir ini. Jadi di sini ada 3 bab ya, yang rangkuman yang saya berikan kepada sekalian pada hari ini. Nur Fitri, udah belum nulisnya? Udah, nanti lagi ya, kalau senang nanti lagi. Jadi di sini ada 3 bab. Yang pertama tentang akhlak tercela, kemudian adab terhadap orang tua dan guru, dan tentang kisah Nabi Musa. Ya, itu ada tiga bab. Sedangkan di tengah semester pertama PTS kemarin juga ada 3 bab, yaitu mengenai sejarah, hakikat, dan keistimewaan Al-Quran, lalu kemudian tentang mukjizat, karomah, maunah, dan irhas, lalu kemudian tentang sifat-sifat terpuji, ada akhlak-akhlak terpuji. Nah, silakan perhatikan bersama-sama untuk nomor 1 BG ya. Peserta didik mampu menyebutkan berapa tahun Al-Quran diturunkan dengan tepat. Berapa tahun? 22 atau 23? 23. Itu ada di rangkuman kalian yang kemarin. Ada. Selanjutnya nomor 2, peserta didik mampu menyebutkan ayat terakhir. Ayat terakhir surat apa? Ayat 3. Al-Maidah ayat 3. Nah, seperti biasa, pilihan gandanya itu pengecoh. Ada ayat 3, ada ayat 33, ayat 13, dan ayat 31. Karena apa benar harus ayat 3. Enggak nyebutin ayatnya apa enggak, karena ini bukan pelajaran Al-Quran hadis, pelajarannya akidah, cuma dasarnya apa. Paling cuma ada 1 nanti, ada di permasalahan di rangkuman ini ada. Nah, nomor 3, peserta didik mampu menyebutkan nama-nama lain Al-Quran dengan tepat. Nama lain Al-Quran. Ada Al-Huda, ada Al-Furqan, dan juga harus tahu artinya. Al-Huda itu petunjuk, Al-Furqan itu pembeda, Al-Bayyinah itu bukti. Gitu. Ya, itu juga harus tahu. Jangan hanya tahu namanya tapi nggak tahu artinya. Gitu. Hah?
Al-Furqan itu pembeda. Itu masih nyimpen dokumennya. Bawa. Ya. Ada nggak di situ? Ada. Apa aja itu nama-nama? Ada saya sebutkan di situ. Nama-nama lain Al-Quran. Ada kan? Lalu selanjutnya nomor 4, peserta didik mampu menyebutkan pokok-pokok isi kandungan Al-Quran. Apa aja pokok-pokoknya? Ada akidah, ada syariah, ada sejarah, apalagi ada muamalah, gitu. Yang enggak ada itu ada istilah Israiliyat. Nah, misalnya di berikut ini adalah isi-isi pokok kandungan Al-Quran kecuali ada syariah, muamalah, ada sejarah. Lalu yang D-nya misalnya Israiliyat. Ya, Israiliyat ini yang enggak. Kenapa? Israiliyat itu adalah kisah-kisah Bani Israel. Walaupun ya Bani Israel itu ada, tapi ibaratnya Israiliyat itu yang dibuat-buat oleh Bani Israel itu enggak ada. Karena di situ enggak ada kan? Tuh. Lalu yang nomor 5, peserta didik mampu menentukan sahabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pencatat wahyu dengan tepat. Nah, siapa aja pencatat wahyu? Ada Zaid bin Sabit. Siapa aja di situ? Ada Abu Bakar. Ada siapa? Ada nggak? Pasti ada. Nah, itu semuanya pencatat wahyu. Misalnya jangan hanya terpokok pada itu, jangan ya kamu boleh ngafalin beberapa, tapi jangan hanya misalnya berikut ini adalah sahabat yang menulis wahyu, bertugas menulis wahyu kecuali A misalnya Abu Bakar, B Umar, C Abu Lahab, D Zaid bin Sabit. Jadi jawabannya apa? Abu Lahab itu bukan sahabat, walaupun paman Nabi, tapi dia bukan 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 sahabat. Selanjutnya langsung ke bab kedua. Disajikan contoh kejadian luar biasa, peserta didik mampu menentukan contoh tersebut dalam kategori mukjizat, karomah, irhas, maunah dengan tepat. Nah, mukjizat itu apa? Yang diberikan kejadian luar biasa yang diberikan kepada siapa? Kepada Nabi. Khusus untuk membuktikan kenabiannya. Karomah itu yang diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang soleh. Lalu atau kepada wali-wali Allah. Irhas itu apa? Peristiwa luar biasa yang terjadi seorang yang sebelum menjadi nabi. Misalnya nabi ketika waktu masih muda, masih kecil itu apa? Diikuti oleh awan gitu. Itu kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi sebelum menjadi nabi. Kalau maunah, ya yang terjadi kepada kita, misalnya kamu nih karena baca al-maksurat kamu lagi jalan ada basah terus kamu nggak jadi kepleset, itu kadang-kadang maunah juga ya nggak. Misal orang nih kalau lewat biasanya jatuh gitu, kepalanya terbentur nih, kadang-kadang nggak jatuh, akhirnya mungkin jatuh tapi nggak parah misalnya. Kalau orang lain yang jatuh bisa kepalanya bentur, nah, itu kan maunah, itu pertolongan daripada Allah. Tuh ya, ini suruh menyebut ada kejadian luar biasa. Ini termasuk maunah atau karomah atau irhas atau mukjizat dan begitu. Lalu yang nomor 7, disajikan beberapa pernyataan peserta didik mampu menunjukkan persamaan antara mukjizat dan karomah. Nah, ada persamaannya pasti, karomah maupun mukjizat itu semuanya berasal dari siapa? Dari Allah. Semuanya irhas juga dari Allah, maunah juga dari Allah, begitu. Ini suruh membedakan, tapi kalau mukjizat khusus untuk nabi, kalau karomah itu khusus apa? Wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Setiap mukjizat itu bisa dikatakan karomah, tapi tidak setiap karomah dikatakan mukjizat. Lalu kemudian nomor berapa ini? Nomor 31 esai. Peserta mau menjelaskan hikmah adanya mukjizat, karomah, irhas dan maunah dengan tepat. Apa aja hikmahnya di situ? Nah, itu ada beberapa di situ.
Ada 8, mungkin saya suruh nyebutin 5 aja. Nggak usah seperti plek begitu, nggak usah. Tapi kamu hafalkan poin-poin pentingnya, kamu tulis dengan bahasa kamu sendiri itu lebih bagus. Ya, jangan dihafalkan kata per kata gitu loh. Putus asa adalah sikap perilaku yang merasa bahwa dirinya aman. Pahami intinya, lalu tulis dengan bahasa kalian sendiri. Sekarang bab ketiga, disajikan beberapa pernyataan tentang contoh sikap beserta menentukan contoh perilaku sabar dengan tepat. Nah, ini ada perilaku, ada sebuah contoh perilaku gitu. Ini masuk kategori sabar atau bukan gitu. Ada contoh perilaku. Berikut ini contoh merupakan contoh sikap siswa yang menunjukkan kesabaran. Siswa begini, siswa begini, siswa begini, begini gitu. Itu pemahaman secara sikap, secara contoh gitu. Nomor 9, pengertian dari syukur. Apa syukur itu apa? Rasa berterima kasih itu di situ juga ada pengertiannya, itu kalian lihat pelajari, itu pasti udah kalian tandain karena mirip-mirip pertanyaannya. Lalu ada menerapkan sikap dari qanaah. Nah, ini juga contoh sikap. Contoh sikap qanaah itu bagaimana? Kan begitu. Itu pemahaman daripada contoh. Kalau sikap itu berarti pemahaman. Kalian paham pengertian qanaah ini begini, lalu diterapkan pada contoh kan begitu. Nah, 32 esai tawakal dan ikhtiar. Apa itu tawakal dan apa itu ikhtiar? Biasanya kalau pada jawab itu tawakal itu pasrah, ikhtiar itu usaha. Itu doang jawabannya. Ya kalau bisa ya kamu lengkapin lah, tawakal itu adalah pasrah setelah usaha. Maksudnya adalah bahwa ketika kita melakukan sesuatu, kita harus berusaha terlebih dahulu, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah. Nah, jelaskan begitu. Lalu, sedangkan usaha adalah yang kita lakukan sebelum tawakal. Kita tidak boleh langsung tawakal kecuali kita melalui usaha. Dan usaha yang kita lakukan adalah dengan usaha yang maksimal. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Nah, gitu jelasinnya itu. Jadi saya nilainya itu enak. Tawakal adalah pasrah, ikhtiar adalah usaha. Ya benar sih benar. Cuma kan kalau esai itu kan kadang-kala, makanya kalau saya bilang kalau esai itu ngisi sebanyak-banyaknya. Kalau bisa penuhin satu kertas itu, maksudnya jangan sampai ada sedikit, penuhin dengan kata-kata kamu gitu. Tapi yang berkaitan dengan soal, jangan apa itu ini jawabannya terus di sampingnya nulis surat Al-Fatihah lengkap. Ustaz, nilainya nilai plus ya. Ini apa hubungannya sama kipas angin kan begitu? Nggak ada hubungannya. Makanya kalau esai jangan pernah ditinggalkan kosong. Ya. Kalau misalnya nih, soalnya ada berapa? 35 ya. 35 itu 30 PG, 5 esai. Itu. Biasanya kalau saya PG itu nilainya poinnya 2. Terus dikali 30 60 kan. Hitungannya esainya 40. 40 itu kalau dibagi 5 berapa? 8. Kalau kamu nggak jawab sama sekali, itu ya 0. Kalau kamu jawab salah, minimal dapat poin 1 atau 2 dapat. Gitu. Makanya jangan takut salah, jawab semampu kalian. Jangan pernah tinggalkan esai itu kosong. Nomor 11, berarti mampu menentukan cara mensyukuri nikmat. Nah, cara mensyukuri nikmat itu dengan apa aja? Dengan ucapan, dengan perilaku, dan dengan hati ya. Ada kan di situ? Ada kalian di catatan kalian itu. Lalu kemudian nomor 12, contoh sifat ikhtiar. Ini juga jadi karena akidah ya, akidah akhlak itu tentang akhlak terpuji ya. Ya contohnya bagaimana sih gitu loh. Diterapkan dalam kehidupan kita itu bagaimana gitu. Jadi banyak contoh-contohnya. Ciri-ciri sifat ikhtiar, apa aja ciri-ciri sifat ikhtiar, ada nggak? Ciri-ciri sifat ikhtiar. Jangan sampai hilang ya rangkuman itu. Ada berapa di situ? Ada 5. Itu kan di sini kan cuma PG, jadi nggak usah dihafalin semua, dipahami aja.
Contoh ada ciri-ciri. Lalu nomor 14, mampu mengklasifikkan perilaku yang bukan termasuk cara mensyukuri nikmat jasmani. 14 sama 15 itu nikmat jasmani dan nikmat rohani. Misalnya kalau kita sudah dikasih sehat tapi untuk bermaksiat, ini termasuk mensyukuri nikmat jasmani atau bukan? Oh, bukan. Berarti tidak, berarti. Kalau yang nomor 15 ini kayak bagaimana? Yo, ternyata dia itu menggunakan hatinya bukan untuk mensyukuri nikmat tapi untuk benci kepada temannya. Nah, misalnya kan contoh-contoh begitu. Ini perilaku-perilaku, contoh-contoh perilaku yang harus kalian pahami. Lalu kemudian 16, mampu menguraikan ungkapan bersyukur. Apa ini menguraikan ungkapan bersyukur ya, Pak? Nah, bersyukur pengertian lah, minimal itu pengertian. Nomor 17, disajikan sebuah cerita tentang siswa MTS. Peserta didik mampu menentukan makna dari cerita dengan tepat. Nah, ini sudah berhubungan dengan nih yang ada di rangkuman kalian nih. Jadi kita mempelajari akhlak tercela, ada anania, putus asa, ghadab, dan tamak. Dan dampak negatifnya. Apa itu anania? Anania itu disebut juga egois, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Intinya adalah dia hanya mentingin diri sendiri dan meremehkan orang lain. Giliran diri sendiri dipuji-puji, giliran orang lain dihina-hina. Nah, ini ada dalilnya Quran surat Luqman. Cuma gitu aja kalau saya rangkumnya cuma kayak gitu karena ini bukan bacaan Al-Quran hadis, nggak akan keluar gitu. Misalnya nanti ada di bagian putus asa doang pasti paling di Quran surat Yusuf doang. Gitu doang. Sedangkan apa aja nih bahayanya? Bahayanya menimbulkan kekecewaan orang lain, merusak hubungan persaudaraan, memutus hubungan silaturahim, dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan oleh orang lain, kaku dalam pergaulan sehingga sulit mencapai ketentraman hidup bersama, menimbulkan kebencian, pertengkaran dan permusuhan, sulit menerima petunjuk kebenaran, dan yang ke-8 berdosa kepada Allah. Intinya adalah orang nih, kalau kita nih, kalau suatu hari kok ngerasa dijauhi orang lain, berarti ada yang salah dari diri kita. Kamu nih, kok dijauhin semua orang loh. Semua orang kok kalau saya berteman sama saya susah sih gitu. Berarti kita mungkin ada sifat anania, yaitu apa itu? Egois. Anania itu egois yang mementingkan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Ini yang sangat sering kita lakukan. Kadang-kadang itu mentang-mentang nilainya jelek kita remehkan. Makanya kalau kata Gus Bai itu apa? Baik wanita cantik atau wanita jelek itu dua-duanya itu bisa menimbulkan maksiat. Oke, kalau wanita cantik itu potensinya orang kalau melihat dosa, ya enggak? Ada wanita cantik melihat dosa. Nah, sedangkan kalau wanita jelek dosanya di mana? Ya dosanya karena menghina. Karena menghina. Kalau yang cantik mungkin dosanya karena melihat. Tapi kalau yang jelek dosanya apa? Menghina. Melihat perempuan jelek misalnya, perempuan kok jelek amat sih? Udah ngehina itu kayak gitu. Udah ngehina. Jadi dua-duanya itu potensi dosa gitu loh. Bisa menimbulkan seseorang itu berbuat dosa. Makanya menghina itu jangan sampai bagaimana kita itu menghina orang lain sedangkan kita itu sama-sama manusia yang punya banyak kekurangan. Nomor 33, peserta didik mampu menjelaskan dampak dari memiliki sifat. Nah, ini dampak nih. Bahaya itu dampak ya. Yang C itu ya. Kalian stabilo atau kalian tanda ini. Ada di esai ini keluar nih, misalnya sebutkan 3 dampak dari sifat anania. Nah, ini silakan sebutkan di sini. Paham semuanya? Lalu nomor 18, disajikan sebuah cerita tentang siswa MTS peserta mampu menentukan sifat dalam cerita. Nah, ini mah sebuah cerita lagi gitu. Misalnya kalau putus asa, misalnya contohnya si siapa ya namanya? Misalnya Hindun. Kalau di sana kan enggak ada yang namanya Hindun kan. Hindun adalah siswi MTS Al-Azkar. Dia setiap penilaian akhir semester selalu bersemangat dalam
dalam belajar. Akan tetapi ketika ia mendapatkan nilai yang buruk, ia kemudian menyerah dan kemudian dia tidak mau belajar lagi. Hal ini merupakan sifat daripada apa? Akhlak tercela apa? Putus asa karena nggak mau berusaha lagi. Makanya di sini putus asa tersikap perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih suatu harapan atau cita-cita dan ia tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkan. Ibaratnya itu kalau kita itu karena apa itu kalau sudah tidak mau berusaha itu berarti gagalnya seumur hidup gitu. Kalau sudah nggak mau berusaha itu gagal seumur hidup. Jadi jangan sampai kamu itu gagal coba lagi gitu loh. Oh kadang-kadang apa minuman dalam kemasan ada di apa itu yang apa yang digosok itu coba lagi masih beli lagi coba lagi masa kamu kayak gitu nggak ngambil pelajaran berarti kamu ketika kamu jatuh gagal coba lagi tahu nggak penemu lampu ini itu mencoba berapa kali ya sampai 1.000 kali dia nyoba kayak gini buat lampu itu tahu nggak yang KFC yang kalian biasanya beli KFC itu menawarkan KFC itu ke berapa toko ratusan toko ditolak dia nyoba ke toko ini pabrik ini nggak mau pabrik ini coba akhirnya apa di suatu pabrik dia akhirnya malah terkenal seluruh dunia sekarang. Kalau kalian tahu misalnya novelnya Tereli itu dulu pertama mau dagangin tulisannya itu ke beberapa penerbit ditolak tapi akhirnya apa ketika klik ada penerbit yang mau ternyata sekarang di Indonesia terkenal. Jadi bukan berarti makanya ibaratnya kalau kamu itu kalau ibaratnya balon di bawah kita ini balon nih. Kalau kamu jatuh mental lagi untuk mencapai yang lebih tinggi. Jangan sampai jatuh tapi malah ke dalam tanah, jangan. Kita jatuh tapi untuk bangkit kembali itu ini namanya putus asa. Ibaratnya kayak gini, tidak semua yang jatuh itu buruk. Lihat aja air hujan. Air hujan itu jatuh ke bumi tapi akhirnya memberikan kehidupan pada semua makhluk. Ya enggak, tidak semua yang jatuh itu buruk. Tapi lihatlah tetesan air hujan yang jatuh ke bawah tapi memberikan kehidupan bagi orang lain. Tuh. Lalu kemudian nomor berapa tadi? Nah, nomor 18 sudah disajikan sebuah pernyataan peserta didik mampu menentukan sebab timbulnya marah. Nah, sekarang marah ini ghadab itu marah. La taghdab. Jangan marah. Di surga itu nggak ada orang pemarah itu. Masa dikasih surga masih marah-marah aja ya gak? Kalau kamu sekarang masih marah-marah ya berarti kamu belum pantas jadi ahli surga. Jangan marah-marah kalau kamu pengen masuk surga. Biasa aja, biasa gitu. Saya marah Ustadz karena Islam sekarang ditindas misalnya. Ya boleh kamu itu marah, tapi marahnya pun dengan cara yang ramah gimana? Islam itu agama ramah, bukan agama marah. Ghadab itu berarti marah. Ghadab termasuk sifat tercela karena marah itu bersumber dari setan. Akibatnya itu ada 5. Gak pernah, bahkan kalau kita itu memberikan keputusan itu nggak boleh sambil marah. Nomor 20 cerita juga ini. Ini peserta ini menentukan nih apa nih ceritanya nih. Terus selanjutnya nomor 21 disajikan sebuah ayat peserta didik mampu menyebutkan larangan dalam hal ini. Silakan dibuka coba di Quran surat Yusuf ada yang bawa Quran. Nggak ada yang di dalam. Tuh. Surat Yusuf ayat 87. Yang online berapa yang online? Ketemu? 87.
Apa? Ayatnya apa coba dibaca? Arabnya. Ayo baca aja, nggak apa, nggak usah malu apa. Hah? Nah tuh wala tai asu mirrauhillah. Ya nggak? Nah tuh wala tai asu mirrauhillah. Artinya adalah apa? Jangan berputus asa. Jadi ketika kamu nanti di soal ada wala tai asu mirrauhillah, itu menunjukkan ayat apa itu? Larangan apa? Larangan putus asa. Sekarang tentang memahami adab terhadap orang tua dan guru. Nah, ada pada orang tua ini ada 15 ini. Alasannya apa sih? Gitu loh. Alasannya apa kita harus berperilaku baik atau beradab dengan orang tua? Alasannya apa alasannya? Ada ini nih. Alasannya ya mungkin ada yang karena orang tua melahirkan kita, karena mengandung kita dan mendidik kita, begitu. Itu alasan kita harus bersikap birrul walidain. Artinya birrul walidain apa? Berbakti kepada orang tua. Nomor 23, peserta ilmu menjelaskan cara berbakti. Nah ini caranya berbakti itu apa? Mencintai dan sayang kepada kedua orang tua, menaati keduanya, menanggung dan menafkahi orang tua, menjaga perasaan keduanya, dan berusaha membuat ridho orang tuanya dengan perbuatan dan ucapan. Kita memanggil orang tua dengan namanya. Itu semuanya ini ada di ada 15 ini. Dan yang sering dilakukan ini kadang-kadang cuma suruh, nah silakan apa itu tolong belikan bawang merah. Tar dulu napa mah? Baru juga megang HP sebentar gitu. Baru juga bangun misalnya. Udah kayak gitu, jangan kayak gitu. Minimal kalau kamu sedang sibuk itu, jawabnya gimana? Iya mas, sebentar ya. Itu doang. Tapi sebentarnya ya benar-benar sebentar setengah jam kemudian. Ya ini keburu masakannya kosong. Gitu. Kalau memang sebentar ya 2 menit langsung segera temuin mamanya gitu loh. Jangan karena ibaratnya itu jangan pernah berkata kasar kepada kedua orang tuamu yang dimana dulu saat kamu kecil kedua orang tuamu adalah yang mengajarkanmu berbicara. Ya enggak? Kamu waktu itu yang ngajarin ngomong siapa? Hah? Kedua orang tua atau baby sister malah? Kedua orang tua kan. Sekarang giliran udah bisa bicara aja ngata-ngatain orang tua. Ngeluh sama orang tua, mencaci maki orang tua. Gimana yang ngajarin ngomong aja orang tua? Oh malah kita gunakan omongan kita untuk mencaci orang tua. Nomor 23, peserta didik mampu menjelaskan cara berbakti pada orang tua ketika sudah meninggal. Nah, ketika sudah meninggal itu caranya berbakti bagaimana? Menolongnya, membantunya, mendoakannya. Kalau pas meninggal ya mensolatinya, apa itu mendoakannya atau memandikannya, mengkafaninya, begitu. Kalau udah meninggal, kalau yang masih hidup ya bantu, gitu loh. Mendoakan juga. Nah ini nomor 24 sebaliknya. Kalau cara berbakti kepada orang ketika masih hidup bagaimana? Ya ini, gitu loh. Berbuat baik kepada kawan-kawan orang tua. Nah kadang-kala nih, kamu tahu mestinya nih, ayah saya punya teman atau ibu saya punya teman. Kamu juga harus baik kepada mereka karena mereka itu temannya ayah dan ibu kita. Ya, begitu. Harus begitu. Itu yang keluar ini silakan. Nah, nanti ada di esai juga tuh nomor 34. Sekarang berurusan dengan adab bergaul dengan guru. Tidak menghibahnya. Nah ini.
baik gibah ketika di kamar, ngomongin guru di luar, jangan sampai gitu loh. Menjaga adab berbicara, mengambil manfaat, meminta izin, bertutur katalah, memberikan perhatian besar dalam pengajaran guru, duduk dengan sopan dan senantiasa dalam keadaan tenang. Itu. Pernah kalau saya di Putra itu kakinya kadang-kadang naik, Putri juga deh, cuma Putra. Kakinya dinaikin di kursi. Terus saya tanya, kamu itu niru siapa? Emang pernah ada guru kamu yang di sekarang ini yang ngajar kakinya diangkat? Begitu. Kakinya diangkat di kursi. Saya pernah bilang begitu. Pernah enggak? Enggak pernah. Lah kamu itu niru siapa? Katanya guru itu dikuku dan ditiru. Di kuku itu didengarkan, ditiru itu ya ditiru perilakunya. Kadang kala Ustaz saya pernah melihat guru saya berbuat kesalahan. Jangan melihat guru itu walaupun guru kalian tapi juga manusia punya salah. Tapi ketika kamu pernah melihat kesalahan yang ada pada guru, ya udah kamu lupakan, kamu ambil yang baik daripada guru, tinggalkan yang guru. Khudz ma sofa wada' makadar. Ambillah yang baik-baik dan tinggalkan yang buruk-buruk. Gitu. Terlebih lagi ketika kamu pernah melihat kejelekan pada guru, kamu itu selalu ya Allah tutuplah aib guruku daripada mataku. Karena apa? Ketika saya melihat aib guruku, ya Allah rasanya ya Allah saya nanti takut meremehkan guruku sehingga ilmuku tidak berkah. Itu. Oh, guru juga manusia, ya enggak? Ustadz juga manusia ya. Begitu. Jangan sampai ustadz itu malaikat, nggak pernah salah, nggak pernah makan juga malaikat. Terus selanjutnya ada kisah Nabi Musa. Ini yang online kebanyakan kelamaan ini ya. Yang online saya anggap cukup ya. Silakan kalau yang online ini yang bergabung silakan dipelajari untuk kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa gampang insya Allah ya. Silakan di-download dan di print kisi-kisi dengan rangkumannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.